mungkin untuk ngawalin pembahasan tentang ini kan, kecantikan dan industri dan lain-lainnya. Nah, mungkin ada pertanyaan pertama, menurut Mas Irfan, apa itu cantik kan? Hmm, Cantik itu, Singkat banget mungkin. ya, cantik itu selera selera ini, selera yang bersifat individual sekali ya, tentang keindahan Hmm, sebuah objek, objek perempuan, hmm, gitu, alam, kayak laki-laki. hmm, Selera yang oke, sifatnya subjektif terhadap oke. ego objek. Ya, ya. Berarti kan mungkin akhirnya kesimpulan ini apa relatif gitu. Iya nggak? Karena sifatnya subjektif itu berarti relatif dong gitu. Ya, setiap orang punya preferensi cantiknya sendiri-sendiri. Oke. Nah, tapi kalau misal sekilas eh, Mas Irfan bisa bilang misal objek itu atau orang itu cantik itu karena apa? Dipengaruhi oleh faktor apa? Pertama, eh, kriteria kriteria yang Hmm. dibangun oleh pengalaman hidupku, mungkin dari orang tuaku, Oh, iya. dari lingkungan sekitarku yang mendoktrin bahwa orang yang setipe atau seras dengan aku itu cantik, atau orang yang dari Korea, yang biasa tak lihat di video drama-drama Korea mungkin itu cantik. Jadi cantik itu pengalaman, kriteria yang terbentuk oleh pengalaman-pengalaman itu. Oh ya, oke, oke. Tapi kan akhirnya kalau misalnya pengalaman itu ini kan, berarti kita udah mencoba mengenal gitu kan, mengenal si objek itu. Apa nggak mesti? Jadi ketika cantik dilihat dari aspek fisik ya. Hmm, Itu berarti cantik itu kriteria-kriteria yang dibentuk oleh lingkungan. hmm, Bentuknya itu harus seperti artis Korea misal, harus tirus pipinya atau hmm. gimana gitu. Itu kriteria yang dibentuk oleh lingkungan. Iya Mbak, pertanyaannya. Eh, apa? Berarti ketika nggak kenal pun kita bisa ngomong kan kalau si orang ini atau objek ini tuh Cantik. cantik gitu. Nah, itu kriteria fisik ya. Jadi yang dinilai itu yang tampak aja ya. Yang kenapa kita Hmm, orang Jawa tidak menilai orang Madagaskar itu cantik karena nggak tahu. Bahkan cenderung aneh kalau mengatakan mereka cantik. Suku anak dalam, apa? orang Papua, ini bukan berarti rasis ya. Nah, Itu aneh ketika kita bilang itu cantik. Orang mana orang Afrika, orang Eropa bahkan, sing kita nggak pernah lihat. Bahkan dulu aku ketika lihat orang Eropa itu seperti monster gitu. Orang yang, wah monster ini. Kok ada orang tinggi-tinggi dan putih-putih kayak gitu? Apa nggak sehat mereka? Itu hmm, yang tampak. Nanti kalau udah kenal itu beda lagi. Ada hmm, aspek cantik yang tampak, ada cantik yang ada kriteria rasionalnya kan. hmm, oke. Ya. Nah, terus mungkin ini ya, apa eh, kalau misalnya nih, kalau aku pribadi sekarang tuh kebawanya gini Mas, karena sekarang kan eranya ini toh media sosial, terus apa ya, apa-apa kita bisa lihat di layar gawai kita gitu kan. Nah, dari situ akhir akhirnya terbentuk gitu, terbentuk standar atau definisi cantik gitu loh. Nah, tapi siapa yang akhirnya membentuk definisi cantik itu gitu kan? Karena yang kita lihat sehari-hari apa aja yang ada di media gitu kan. Nah, terus dari sini aku kayak terus mikir, oh berarti bisa jadi ini ya definisi cantik secara nggak langsung tuh terinternalisasi gitu definisi cantik yang ada di media-media gitu. Itu akhirnya kan. Betul
Betul, betul. Nah, jadi kalau misalnya orang-orang nih, ketika misal mungkin aku kalau di ini ya yang aku share nih Pak. Nah, kalau kalau ini, jadi aku coba klasifikasiin, oh mungkin kalau misalnya ini ya kayak apa ya interaksi individu lah. Kalau misalnya kita belum kenal, itu kan pembagiannya belum kenal sama udah kenal. Nah, ketika misal belum kenal mungkin kita bisa cuma lihat secara fisiknya aja gitu kan. Mhm. Baik itu kita ketemu langsung atau cuma lihat di media. Tapi kalau misalnya kita udah kenal, nah kita bisa lihat dari fisiknya juga, bisa lihat dari kepribadian atau faktor-faktor yang lainnya. Nah, dari situ, nah fisik yang ini, kita kenapa cenderung melihatnya ke fisik dulu, karena kita ya dihadapkan dengan media yang sekarang kita sehari-hari gunakan gitu kan. Iya, betul. Nah, dari situ akhirnya ya udah berarti terbukti dong media itu bisa membuat atau membentuk definisi cantik gitu kan. Tapi versi media gitu. Betul, betul. Nah, kalau yang aku baca Thomas kan, nah mungkin secara garis besarnya nanti bisa mungkin Mas Irfan ada apa cerita atau ada sejarahnya gimana? Itu dari Sejarah pertanyaan ini, kalau bagaimana media? Apa Mas? sejarah apa? Sejarah. Ya nggak tahu nanti mungkin Mas Irfan nanti bakal ada yang beda gitu, ada narasi yang beda. Nah, tapi dari pertanyaan bagaimana media itu membentuk atau mengkonstruksi cara pandang dan sikap seorang perempuan gitu, utamanya perempuan, mungkin bisa laki-laki juga ya dalam hal ini. Nah, itu terhadap kecantikan gitu. Iya. Itu sih mungkin. BTW aku buku deh Muslim Tanpa Masjid, keren. Seneng. Eh, oh iya, oh. Iya. Tapi aku suwi ki macane. Hmm. Kuwi Kalau emang paling mas. Dede. Nah, kalau aku kan ini ya. Nah, aku kan ini general wae. Jadi kayak oh logikanya kayak gini gitu doang loh. Enggak yang yuk detail gitu sih. Nah, kalau aku kan baca ini ya, Mas. Apa ya? Enggak menjurus juga sih ke enggak ada buku yang bahas detail banget tentang kecantikan yang secara luas itu. Cuman aku coba nyomot-nyomot dari banyak buku. Nah, yang pertama tuh kan aku coba lihat, oh ternyata sejarah ini ya, sejarah media tuh kan panjang tuh. Nah, kalau di Indonesia aku langsung aja, oh karena tahunku TV ya, udah ada TV, ya udah berarti aku mulainya dari situ gitu kan. Nah, kalau TV dulu kan Mas Irfan lihat nggak ada ajang atau kompetisi Miss World gitu Ya. atau Putri Indonesia gitu kan. Nah, di situ akhirnya kita kan jadi sebelum apa sosial media itu apa ya meluas itu kan TV kan yang kita pakai untuk cari berita sehari-hari. Mhm. Nah di situ kita hmm, apa ya bisa punya definisi tunggal gitu terhadap kecantikan karena patokannya ini orang-orang yang ada di media dan ajang-ajang yang diselenggarakan gitu. Jadi kan kompetisi-kompetisi itu kan akhirnya membentuk kita, oh itu yang cantik tuh yang kayak gini ya. Nah, dari tahun berapa ya? Tahun 2000 awal sampai 2010 apa ya? Itu kan yang dibilang cantik, yang jadi juara lah, istilah yang jadi juara di kontes itu semuanya identik dengan perempuan yang eh, tinggi, kalau secara fisik tinggi, terus putih, mancung, terus rambutnya panjang dan ya ideal banget gitu kan. Ideal menurut TV itu. Nah, terus di tahun berapa ya yang terakhir itu ini muncul definisi yang baru. Jadi yang tahun berapa aku lupa sih terakhir ini ajang yang terakhir yang menang kontes adalah dia yang secara fisik masih sama apa langsing gitu ya. Cuman
Kalau di Indonesia kan rasial nggak begitu dominan kayak di Amerika ya Mas. Nah itu tuh yang ditampilkan eh, wanita yang berkulit gelap gitu. Nah di situ kan oh muncul nih ada definisi baru sekarang. Oh cantik tuh nggak cuma yang putih doang, tapi juga yang misal apa gelap itu juga cantik loh gitu. Tapi pakai versinya gitu. Nah di situ. Nah, terus ketika sosial media udah meluas gitu kan, terus kita masing-masing punya akun sosial media sendiri-sendiri, terus kita kan punya definisi kecantikan yang beragam kan akhirnya. Jadi, oh siapa tuh Gita Saf atau siapa lagi mau di Ayunda gitu kan, oh ini cantik tuh yang kayak gini, cantik yang kayak gini, terserah masing-masing individu gitu kan akhirnya. Nah, jadi di situ kan ada definisinya beragam, muncul sosial media tuh bikin definisi kecantikan itu beragam. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk mendekonstruksi wacana tunggal yang dipakai oleh TV dulu gitu kan. Nah, nah tapi Mas di sini tuh mungkin ya yang aku kurang bisa akhirnya mengkaitkan kalau misalnya ini pakai yang Marxis atau apa ya, yang itu tuh ngomongin tentang industrinya tuh loh Mas, yang kayak misal gimana industri ini, kan industri pasti punya pola pikir produksi dan konsumsi kan di situ. Nah, ketika kita ngomongin kecantikan berarti produknya ya udah produk kecantikan itu entah itu kosmetik, entah itu fashion apa yang sifatnya baju, produknya baju apa rok atau hijab gitu kan juga produk kecantikan gitu kan. Nah, di sini tuh yang menarik kita bisa melihat eh, bagaimana industri ini mengubah yang tadinya enggak jadi apa ya ibaratnya kayak gitu kan bukan kebutuhan yang primer ya, tapi akhirnya bisa mengubahnya jadi sebuah kebutuhan baru gitu. Kebutuhan baru bagi para wanita. Akhirnya kan oh karena oh yang ini cantik nih, yang stylenya kayak gini. Akhirnya semua wanita yang lihat ini tayangan ini menganggap bahwa cantik tuh yang kayak gitu. Oh makanya berarti harus beli baju yang kayak dia, terus kosmetik yang kayak dia gitu. Nah, situnya sih. Nah, akhirnya membentuk cara Pak berpikir dan sikap kan. Akhirnya di situ. Ya, jadi orang cara mikirnya oh cantik tuh kayak gini, terus sikapnya juga apa terpengaruh gitu. Nah, di sini dilihat kita ada muncul fenomena penyakit yang bukan baru sih, mungkin ini kalau di ranah-ranah kedokteran atau psikologi udah pernah dibahas ya. Nah, itu ada bulimia sama anoroksia. Nah, kalau bulimia ini kalau aku baca kan, jadi itu kalau misalnya anak kedokteran mungkin ditanyain, oh itu eh, penyakit gangguan makanan gitu kan. Karena sifatnya tuh dia apa ya, pengen makan banyak gitu ya, pengen makan banyak cuman karena takut dia ngalamin kenaikan berat badan, nah akhirnya dimutahkan gitu, dimutahkan. Ya udah cuma makan terus habis itu takut berat badannya naik terus dimuntahkan lagi gitu kan. Nah, di situ kan harus sebenarnya kayak gitu bisa ditelusuri akhirnya nggak cuma sisi kesehatan doang loh. Wah, ini ada latar belakang apa dari perilaku yang demikian gitu kan. Nah, terus kalau misalnya dari sisi anak-anak psikologi akhirnya melihat secara ini sedang terjadi apa latar belakangnya, nggak cuma dari sisi kesehatan, akhirnya ditelusuri, oh ternyata ini dia takut nih ada kenaikan berat badan gitu kan. Nah di sini akhirnya anak sosiologi lihat lebih general lagi, oh ada pengaruh apa sih kok orang tuh bisa kayak gitu, bisa berperilaku kayak gitu kan. Nah, sosiologi lihatnya dari yang tadi aku ngomongin dari media, terus industri yang mengkonstruksi, terus membentuk cara pikir sama sikap seorang perempuan gitu akhirnya. Gitu. Anoroksia. Anoroksia itu apa, Mbak? Hampir sama, cuma apa ya bedanya?
dia tuh pengen diet diet ketat gitu nggak ya termasuknya tuh. Jadi kebanyakan tuh ini istilah yang bulimia sama anorexia tuh yang dia tuh takut sama berat badan gitu loh. Nah, cuman bedanya tuh yang ini tuh dia tetap mau makan banyak karena keinginan itu, karena dia pengen aja makan, pengen dirasain gitu, cuma sampai mulut. Cuman yuk dimuntahin. Nah, kalau anorexia tuh dia ketat banget mungkin, ketat Oke. banget melakukan diet gitu. Ini penyakit ya. Mm-mm, Hmm. gitu. Itu kan ngeri ya Mas, maksudnya oh sampai segitunya ya. Maksudnya ketika ditelusuri akarnya gitu, wah ini muncul penyakit-penyakit baru ya kan apa ya kan orang kan kalau mungkin zaman dulu orang makan ya udah makan aja gitu kan kalau misalnya mau gendut ya wes gendut ya ada yang gimana gimana tapi sekarang tuh jadi pada resah gitu loh orang tuh misalnya aku anggap dia tuh ideal aja misal di umur 25 berat badannya 50 gitu ya itu ideal aja kalau perempuan cuman tuh ada yang akhirnya kayak iya aku gendut ya ya aduh ngapain nah gitu sih Ya, ya, ya. gitu. Terus, Nah, oh, aduh aku loncat. Sebenarnya ini loh di sejarah iklannya itu toh juga aku senang sih dapat cerita ini. Di tahun 90-an tuh hmm, iklan tuh menampilkan apa ya? Wanita cantik itu yang close up ya udah lihat gitu kan, lihat oh wajahnya yang kayak gini, apa warnanya yang kayak gini, kulitnya kayak gini gitu kan. Nah, terus bergeser di tahun 2000 eh kalau ini analisisnya analisis iklan tapi ya Mas. Jadi ngelihatnya dia semiotika di iklan gitu. hmm, Nah, di tahun 2000 wanita itu dimunculkan di iklan itu wanita yang lincah, nggak cuma apa ya, nggak cuma bisa di kerja-kerja domestik, tapi dia juga udah mulai muncul di publik. Cuman di sini ada pengakuan dari pria gitu. Jadi kalau lihat di iklan kan biasanya ada ini ya wanita cantik, habis itu di situ ada laki-laki yang lagi baca buku atau apa, terus ini apa takjub gitu sama kecantikannya gitu kan biasanya kalau di iklannya itu. Terus eh, yang sampai sekarang ini perempuan yaudah maksudnya udah muncul perempuan mandiri terus cantik tuh apa adanya gitu-gitu. Tapi kan versinya semakin bergeser gitu dan nggak harus dikagumi oleh pria. Nah, hmm. di situ kalau misalnya mungkin ada satu tokoh ya yang itu tuh bicarain tentang mitos kecantikan Thomas yang apa namanya Naomi Wolf itu loh. Nah, tapi aku ini cuma ngambil garis besarnya aja bahwa perempuan itu akhirnya nggak pernah apa ya, nggak pernah Cantik. bangga, nggak pernah bangga atas kondisi tubuhnya gitu akhirnya kan, karena selalu dituntut standar yang demikian demikian gitu gitu sih. Oke. Betul. Nah, itu dulu aja deh. Itu. Ya, bagus. Nah, kalau versi Mas Irfan ini apa ya? Apa media, gimana media membentuk cara pandang dan sikapnya? Pada dasarnya yo, kita tahu ya memang sepakat dengan apa alur pembahasannya, terus efek-efeknya, sebab akibatnya sama latar belakangnya, Hmm. footnote semua. Jadi bagus. Iya, gimana ya cara jelasinnya? Oh, iya, iya, iya. Lanjut dulu. Oke. Gimana? Mungkin aku tambahin yang itu wis Mas kayak yang bikin gregetan itu, ya nggak gregetan sih, tapi ini yang cara berpikir sama sikap kita tuh juga dipengaruhi oleh yang paling ujung tuh apa nilai religiusitas sama mungkin kalau prasyarat pekerjaan tuh Hmm. itu kalau misalnya yang simpel nih yang dari syarat pekerjaan kan ada berpenampilan menarik gitu kan tapi kan semakin kesini akhirnya eh, persyaratan itu akhirnya good looking aja ya udah yang enak dilihat gitu loh nggak yang rancu berpenampilan menarik tuh kayak
kayak piye ngono kuwi kan udah nggak rancu, ya udah good looking, yang penting apa rapi gitu kan kalau misalnya mau dikerja formal. Nah, terus kalau misalnya yang nilai religiusitas itu yang ini kayak apa ya? Kalau ini ya, kalau di umur segini kan banyak banget yang lagi ngomongin tentang pernikahan, tentang apa ya, kajian pranikah atau pasca nikah gitu-gitu kan. Nah, di situ narasinya tuh gini, eh, biar hubungan antara suami istri ini langgeng gitu kan. Nah, di situ perempuan itu kayak dituntut, tapi tanda kutip ya, dituntut untuk berpenampilan menarik gitu, untuk apa, biar suami itu nggak selingkuh gitu. Kalau narasi yang ini ya, secara umum gitu. Nah, sebenarnya kan yo udah nek misalnya mau dibahas dari sisi apa itu ibadah gitu-gitu, ya udah itu udah mentok ya, nggak bakal pembahasan lagi. Cuman aku jadi ngaitin, oh ini yang apa versi sejarah versi iklan ini kan berarti sama nih, nilai-nilai agama itu juga melihatnya perempuan itu dari kacamata laki-laki akhirnya gitu. Di situ sih. Terus juga hijab kan, hijab fashion kan sekarang akhirnya jadi tren ya. Maksudnya jadi ya udah pakai jilbab sama baju-baju yang syar'i gitu jadi tren kan di situ. Yang akhirnya mendukung juga kan, mendukung cara kerja industri gitu kan melalui media itu. Nah, industri semakin di apa ya, semakin berjaya di situ untuk memproduksi terus-menerus produk kecantikan, nah, gitu sih. Iya, betul. Oke. Apa ya, aku kasih catatan apa ya? Bagus semua. Mungkin Gini apa, cantik kan cantik tadi dari yang sederhana aja Mbak ya. Kalau nggak ya, lewat nggak melalui dari yang sederhana aku bingung biasanya. ya, ya, ya. Jadi kan awalnya cantik gini kan, cantik, cantik ini eh, kalau dari sudut pandangku, aku melihat terus ada kategori cantik, cantik sing biasanya tak kriteriakan cantik itu kan yo tinggi opong ngono kan Hmm. itu itu cantik yang terkonstruksi oleh media, oleh pengalaman hidupku, oleh lingkunganku, akhirnya membentuk kriteria cantik yang kayak gitu. Nah, bentuk cantiknya itu beragam. Enek cantik gue hari ini dulu, hari ini gue artis Korea cantik. Tapi cantiknya artis Korea dengan cantiknya orang Jawa itu berbeda. Tapi sama-sama cantik. Kok ada lagi cantik, yaitu seorang yang muslimah itu cantik. Nah, itu beda-beda. Terus aku kategorikan, cantik mana orang yang berhijab sama tidak berhijab. Padahal sama-sama cantik ya. Kalau aku cenderung ke yang berhijab, misalnya. Hmm. Kenapa? Enek landasan moral, sehingga aku harus memilih apa berhijab itu cantik. Akhirnya aku berhijab itu auranya berbeda dengan orang Korea misal. Aku kasih tambahan aura yang berbeda gitu. Kasih tambahan itu. Oh iya sih bener ya jarimu ya memang auranya berbeda. Padahal aura ini sebenarnya klaim media yang dibawa oleh agama kepadaku. Ini rasionalitasnya ya. Padaku sehingga aku akhirnya mengatakan auranya berbeda. Kalau enek wong sing gak narasi agamanya gak kuat, terus akhirnya narasi lokalnya lebih kuat, dia sering membaca serat-serat dan lain sebagainya. Aku senang orang Jawa ketika dia nyinden, perempuan itu nyinden, auranya berbeda. Tuh. Tapi pada dasarnya aku bisa memahami bahwa cantik itu banyak. Dan kita itu cenderung memilih atau cenderung berhidup dalam lingkungan cantik yang seperti apa, atau kriteria rasional kita, kriteria mental kita itu membentuk
kriteria cantik yang ingin kita pilih itu seperti apa. Jadi akhirnya iki cantik sing melalui rasionalitas agama kita anggap rasionalitas ya, kriteria mental. Iku yang membuat kita itu terlepas dari cantik sing sifatnya itu fisik. Akhirnya memunculkan kata auranya berbeda gitu. Padahal itu termasuk ejawantah dari kriteria mental kita sing itu karena rasionalitas, karena agama dan lain sebagainya. Nah itu agak-agak sedikit mistik sebenarnya. Nah, sekarang ini pasar itu membentuk satu kriteria sehingga membuat orang tidak kenal aura. Aura kejawaan atau aura keagamaan. Nah, aura itu sudah dikomodifikasi hanya milik pasar. Akhirnya orang itu lebih senang menjerit melihat Blackpink menyanyi, ya. Hype gitu daripada orang bersolawat mungkin atau orang maktam di gereja atau apa nyinden. Udah. Dia sangat berkarismatik sekali ketika menari di panggung ya. Auranya muncul ya. Saya katakan begitu. Nah, itu berarti pasar udah merenggut kriteria mental seseorang terkait cantik, bahkan kriteria rasional seseorang. Itu murni aspek-aspek fisik. Itu. Jadi pas aku pertama kali melihat, semua yang belum aku kenal aku bisa hukum itu cantik. Tapi ketika sudah kenal, kayak di sini ya, udah kenal, udah mengalami pembicaraan, ada kriteria tambahan yaitu kriteria pengalaman pertemuan-pertemuan empirik sama kriteria rasional. Aku bisa kenal makanya kayak gimana, aku bisa mendeduksikan sikapnya, menganalisis perilakunya. Wah, akhirnya kita cocok. Kamu tidak seperti orang Korea, tapi kamu lebih dari itu, kamu menawarkan kenyamanan yang lebih gitu ya. Jadi cantikmu itu cantik surga, akhirnya begitu ya. Cantik yang aku inginkan, banyak orang cantik tapi tidak yang aku inginkan, tapi cantikmu meskipun tidak secara standar itu tidak seperti orang Korea, aku menginginkannya. Akhirnya dia menikah. Oh iya. Ya, itu akhirnya kriteria tambahan yang jenenge kriteria rasional. Nah, kepribadian itu wilayah rasionalitas untuk kenang-kenang. Rasionalitas. Nah, orang sekarang itu sibuk. Dia sibuk bekerja, sibuk apa begini. Memikirkan kecantikan yang bersifat rasional atau memahami pribadi yang cantik yang disebut kepribadian di situ itu sulit. Itu harus belajar, harus bernalar dan lain sebagainya. Orang itu sekarang sibuk dengan kesan-kesan yang diciptakan oleh media sehingga dia tidak berpikir abstrak tentang cantik. Ya, akhirnya kecantikan yang bersifat rasional yang lebih hakiki gitu ya bahasanya gitu. Itu tidak dia dapat karena sulit memikirkan itu. Karena itu kan abstrak. Misal cantik itu adalah kan kayak gini misal. Ada yang bilang gini. Cantik itu adalah dia yang suka anak-anak. Misal itu kan gak pasar banget ya, nggak pasar banget. Iya, nggak. Atau cantik itu dia bekerja di sawah. Nah, perempuan yang bekerja di sawah itu cantik. Setiap keringatnya itu mengandung peradaban. Misalnya, cantik misalnya. Nah itu aneh, cantik-cantik yang aneh. Tapi semuanya sekarang itu milik pasar. Semua cantik itu milik pasar. Nah, kriteria itu dulu sebelum ada media, pasar-pasar kecantikan itu budaya kita, orang tua kita. Le mending gue orang wedok sing ini. Oh. Tulis nang serat. Ditulis nang serat. Iku jarene Quran ini. Dari Quran itu menjadi media.
orang tua kita dalam mempromokan atau Quran atau Alkitab atau Taurat apapun dalam mempromokan cantik itu selalu yang dinilai bukan aspek fisiknya, mesti akhlak yang karimah atau apa, yang ini, yang itu. Aspek fisik nggak penting. Entah itu maaf dia cacat atau apa, yang paling penting dari itu semua adalah akhlakul karimahnya, terus berbakti kepada orang tua, manut kepada bapaknya, itu misalnya. Itu media yang paling sederhana, yang paling mendasar dalam mempromokan cantik itu awalnya mempromokan cantik secara rasional, nggak ada pasar di situ, nggak ada unsur ekonomi maupun industri, murni budaya, murni agama, murni yang manusia inginkan tentang kebahagiaan hidupnya. Setelah itu berkembang ketika ada infiltrasi industri, sementara industri itu ingin supaya produknya itu dipasarkan dengan cara yang baik, ya, supaya orang bisa beli semuanya. Nah, akhirnya industri itu mengikuti tren. Awalnya bukan cantik, awalnya itu nggak ngurus perempuan itu modelnya kayak gimana, tapi yang awalnya itu kehidupan keluarga dulu. Kalau mau makan ya kongguan, gitu ya. Ada bapak, ada ibu, ada apa. Okay. Iklan-iklan dulu itu menampilkan keharmonisan keluarga tahun 50-an, menampilkan keindahan kota, apa dan sebagainya. Tapi ketika materialisme mungkin merajalela, terus kemudian aspek kebudayaan itu mulai luntur, ketika kebebasan itu mulai menyeruak di publik, cantik itu akhirnya menjadi konsumsi publik ya, akhirnya bergeser akhirnya ke arah wanita apa dan lain sebagainya. Bahkan sekarang apa hubungannya SPG rokok yang cantik dengan rokok? Iya, beli mobil ya depannya ada SPG yang cantik, ini kan berarti kan cantik sudah dieksploitasi ya. Jadi tadi sejak cantik itu mengikuti selera pasar, sementara selera pasar itu mengikuti masyarakat atau meng-create masyarakat, sementara masyarakat itu pola moralitas atau kebudayaan juga berubah, kadang juga ideal, kadang juga tidak, tergantung pertemuan budaya, asimilasi maupun akulturasi. Itu akhirnya cantik itu orang nggak mengenal cantik secara rasional. Yang dikenal adalah media, dan lama-kelamaan kalau cantik itu yang mengkonstruk media, akhirnya lama-lama cantik itu industri kecantikan. Akhirnya muncul industri kecantikan yang lebih luas. Awalnya industri kecantikan itu hanya untuk perempuan yang mau jadi manten ya saja. Sekarang semuanya, atau yang personal sekarang semuanya sudah sejak anak kecil, sejak SMP sudah kenal skincare, sudah kenal lagi mana atau apa. Itu ada beragam. Akhirnya cantik itu bukan tunggal, itu cantik itu kesepakatan. Kalau kesepakatan kan nggak tunggal. Kalau cantik itu nanti terus beragam, terus menemukan bentuk yang baru terus, dan akan menimbulkan penyakit baru, bener. Bullying karena pipinya misal dulu itu saya pernah lihat Instagramnya Maudy Ayunda, dia mengatakan ada yang komen di Instagramnya, ternyata matanya Maudy Ayunda itu lebih besar kanannya sedikit daripada kirinya. Gitu. Aku pernah lihat itu IGTV ini Maudy Ayunda, terus di komen, jangan menjustifikasi seorang, aku gitu kan jadi kepikiran. Hargailah tubuhmu. Jadi ada semacam insinuasi, hargailah tubuhmu, pede dengan dirimu, tapi aku kepikiran kalau dikatai begitu kan. Itu kan sama aja ya. Jadi tapi orang menilai itu, kamu nggak cantik karena kamu gini. Padahal kalau menurut saya pribadi, Maudy Ayunda itu meskipun matanya agak besar dan itu
jadi masalah dia sangat cantik dan rata-rata orang usia aku ya suka mau di Ayunda gitu. Itu tadi itu pun dibentuk oleh media tapi itu sangat menggelisahkan karena kriteria cantik itu diserahkan kepada selera pasar sing sangat berhubungan dengan fisik. Padahal yang lebih cantik daripada di Ayunda itu bukan fisiknya tapi kecerdasannya, kreativitasnya sebenarnya. Lebih dari orang sudah sulit melihat cantik dari sisi itu, sangat sulit ya, sulit sekali. Kayak ada tabir yang sangat tebal. Gitu. Yang kemudian yang katanya sama mau jadi need tadi loh, orang kalau nggak punya kecantikan secara fisik dia itu stres, banyak orang stres, banyak orang yang lepas jilbab karena dianggap tidak cantik dan banyak sekali karena apa, needs-nya itu sudah menjadi gaya hidup, the way of life itu kan sudah menjadi itu, dan itu banyak penyakit baru yang muncul, banyak trauma-trauma yang muncul karena apa, sesuatu yang bersifat physically itu jauh dari unsur rasionalitas. Logika yang digunakan adalah logika rasio ekonomi atau rasio gaya hidup. Jadi dulu sing kemapanan gaya berpikir yang berdasarkan kriteria silogisme atau logika dan lain sebagainya bukan begitu. Jadi dia nggak mapan secara persona, cantik secara yang dibentuk oleh pasar. Akhirnya ya muncul yang disebut sebagai penyakit psikologis kayak bulimia, anoreksia, itu mungkin salah satunya. Dalam hal-hal yang lainnya ya kayak simpel. Nah akhirnya wong ketika sudah kenal cantik itu pasar, kriteria cantik yang lebih abstrak itu nggak dia kenal, yang dipaparkan oleh agama. Misalnya Lady of Heaven, Maria, Bunda Fatimah, ya Aisyah, Asia, siapa? Nggak kenal. Yang kenal ya yang lebih nggak kenal. Makanya orang sing paling menurutku ya, yang bisa menilai Miss Universe cantik atau tidak, itu adalah orang sing gak penetrasi pasar dan orang yang menilainya itu sederhana sekali. Ya, memang ingin menilai orang itu berdasarkan aspek indrawi ya maksudnya ya. Sing jujur, itu jangan juri Miss Universe itu jangan dari kalangan praktisi ahli ekonomi atau pengusaha. Lah iso iku arek cilik gitu. Balita kok Miss Universe suruh hidup dengan anak-anak balita sekitar seminggu, nanti disuruh milih nanti balita ini lari kemana, itu cantik. Iya. Kalau penetrasi pasar, kalau penetrasi pasar dan persentuhannya sangat konkret dengan orang yang benar-benar tidak mengerti apa itu selera pasar ya, dan nggak ngerti selera kriteria rasional ya. Yep. Tapi dia bisa menentukan mana yang dia itu cantik sing melebihi rasionalitas maupun pasar itu bayi. Tapi kan kalau kita dewasa harusnya harusnya mengangkat sisi rasionalis kita, bukan sisi empirik kita atau indrawi kita. Nah, kita semakin mengangkat sisi indrawi kita kan jadilah pasar. Yang penting pertemuan dari rasional sama empiris itu ya di anak bayi itu harusnya Miss Universe itu jurinya itu para balita. Ya. Cuman kalau misalnya kita pakai logika industri ya emang nggak payu ya, maksudnya kayak gitu-gitu emang harus kayak seolah tuh praktisi atau ahli tentang kosmetik terus tentang kecantikan gitu, orang yang udah berpendidikan gitu, orang yang punya ibaratnya legalitas ya, punya legalitas untuk menilai itu gitu. Jadi ya udah mungkin kayak gitu akhirnya ya kayak sisi liar atau sisi lain kita mikir aja sih.
Ya nggak sih Mas, soalnya kan industri nggak bakal kan yang bakal kepikiran kayak gitu, kayak yang Mas Irfan bilang tadi. Iya, nggak itu tadi cuman ini aja, Mbak. Iya ya. Iya, Oh, aku tadi lihat idealnya aja. oh, Ini apa oke. sih disebut yang kita anggap mewakili cantik secara universal itu apa sih sekarang ini di era pasar ini, Miss Universe kan? Udah ganti sih. Enggak. Enggak kan? Cuman ini apa mungkin selebgram yang di Instagram atau Twitter atau apapun itu, cuman yang ditawarkan di situ juga ini produk-produk kecantikan gitu, itu. Oke, kita teriakan aja. Miss Universe salah satunya, gitu ya. Terus para selebgram, Hmm. ya. Terus para YouTuber yang cantik, terus apa-apa yang viral di YouTube yang berkaitan dengan yang cantik. Hmm. Ya, Blackpink, apa gitu ya. Ya, nah, karena gini, apakah benar eh, pertanyaannya orang yang menilai Miss Universe cantik itu adalah orang yang secara pendidikan punya logika dalam menilai kecantikan secara universal. Nah, menurutku tidak, karena dia harus pakai logika pasar. Hmm. Logikanya kesepakatan, jadi logika yang berlaku hari ini dan itu payu nang pasar. Menurutku no. Hmm. Tapi ada juga Ya. kriteria yang baru yang muncul bukan karena logika yang dibentuk oleh Miss Universe, tapi logika yang sifatnya itu paradigmatik atau yang sifat yang random nangone algoritma YouTube, Oh ya. algoritma algoritma Instagram, ya. Nah itu tidak Oh. bersifat intelektual, dia sama-sama cantik tapi dia tidak bersifat intelektual, dia murni tren, dan tren nggak ngurus cantik atau tidak, pintar atau tidak pintar, yang penting Heeh. menarik, ya. Hmm. Itu nggak ada jurinya ya algoritma YouTube, ya apa kebiasaan umum orang dalam mengklik sesuatu, nggak ada. Yang paling laku, yang paling masif, yang disebut cantik bukan Miss Universe, karena Miss Universe itu boomingnya satu tahun sekali mungkin, atau mungkin subscribernya masih kalah jauh dengan apa gitu ya Miss Universe yang pemenangnya. Hmm. Nah, nah ini model-model cantik yang kayak gini itu dipertahankan oleh pasar memang. Terus orang yo akhirnya membuat satu industri yang sangat besar yang tenaga kerjanya itu sangat banyak ya. Itu Hmm. dari sini ya. Teman-teman saya yang jualan kosmetik yang di Oriflame dan lain sebagainya terbantu sekali dengan model-model kayak gini. Ya. Terus dia review, awalnya dia nggak suka make up, akhirnya dia perlu bertahan hidup akhirnya dia perlu make up untuk menjual make up gitu. Hmm. Gitu. Akhirnya enak jenis industri kecantikan. Tapi dia tahu bahwa cantik itu di sisi dia adalah akhlakul karimah. Ya, jadi dia mengikuti cantik selera pasar, tapi kriteria cantik dia tetap bukan sendiri gitu. Hmm. Dengan model model kayak gitu. Jadi Oh. yang berlaku di kayak gini itu memang kesepakatan semua, dan kesepakatan itu ya mau nggak mau kita harus suka maupun terpaksa ya kita harus mengikuti. Kalaupun kita nggak mengikuti pasti akan terbawa oleh arus itu, mengisi ruang mental kita. Ya. Persoalannya adalah apakah kita mengasah sisi rasionalitas kita. Soalnya cantik yang semacam itu cantik yang akan mudah sekali digantikan dengan model yang lainnya, karena bersifat yang kita bahas tadi kan, pasar kan selalu berubah. Hmm. Dan itu Mas, ada yang menarik lagi. Jadi kayak misalnya nih eh, drama Korea, Mas ngikutin ini nggak? Nggak tahu deh. Aku tuh ikut ini, lihat kan. Awalnya tuh Tahu tapi nggak tertarik itu. pernah lihat. Oh, nah, kan ini. Jadi tuh awal tuh aku juga ngerasain
lihat drama tuh dari sisi apanya ya gitu kan. Nah, terus tuh ada rekomendasi judulnya tuh True Beauty. Nah, di situ awalnya bagus, narasi apa awalnya yang dilihat itu bagus karena dia tuh apa ya, anak SMA perempuan yang itu wajahnya tuh emang banyak jerawat gitu loh. Nah, di situ kan dia diceritakan dia punya banyak jerawat, terus dia dibully sama anak SMA-nya sekelas gitu kan. Nah, terus dia pindah ke sekolahan lain, tapi dia udah karena dibulinya itu dia terobsesi akhirnya gimana ya caranya bikin wajah dia tuh cantik gitu kan. Akhirnya di situ ada produk-produk kosmetik yang ditawarin di sosial media. Habis itu ketika dia pindah sekolah, dia tuh ya udah jangan sampai teman-teman barunya tuh tahu kalau wajahnya tuh banyak jerawatnya gitu loh. Nah, karena dia nggak mau lagi nih apa dapat pengalaman yang sama gitu kan, nggak mau lagi dibully di sekolahnya yang baru. Nah, di situ itu sih yang aku ambil dari Korea tuh menanamkan apa ya? Kok secara nggak langsung Korea itu apa ya menanamkan nilai ini yang oh berarti kosmetik itu penting loh gitu penting loh untuk keseharian wanita gitu aku ngelihatnya tuh di situ terus akhirnya kan banyak nih eh, apa ya reseller reseller tentang produk kosmetik itu kan langsung dari Koreanya ada terus atau reseller yang ada di Indonesia atau gimana itu semakin banyak banget sekarang teman-temanku tuh juga kan. Nah, di situ akhirnya main juga kan pasar apa industri memainkan ini. Dan Korea tuh emang kayak apa ya sistematis gitu loh. Jadi dari filmnya, dari dramanya, dia mencitrakan apa, menarasikan apa. Terus habis itu industrinya juga industri kosmetik terbesar gitu kan. Nah, dari situ akhirnya semua maksudnya ini kan kalau boleh dikata ya ini cara kerja globalisasi gitu. Jadi semuanya mau Indonesia yang tingkat manapun itu yang itu udah apa ya, udah terbaui oleh metropolitannya Jakarta misalnya. Itu pun terpengaruh dengan ini kan dengan narasi kecantikan Korea gitu. Pun sampai yang apa ya, daerah-daerah pun ini apa terpengaruh gitu loh sama tawaran-tawarannya. Itu sih yang aku ngerasa ini menarik juga ya gimana Korea itu bisa menanamkan itu kan akhirnya ke nilai kan akhirnya gimana yang tadinya punya nilai cantik itu adalah dari sisi agamanya akhirnya mau nggak mau juga menilai cantik itu bergantung sama industri eh, yang memproduksi produk kecantikan gitu sih Iya, betul. gitu. Iya, apa eh, cantik yang ditentukan oleh media itu efeknya itu kan seperti yang Saman bilang tadi, Mbak. Itu bisa memunculkan banyak banyak sekali model-model penyakit psikologis ya Hmm. untuk pemenuhan menjadi cantiknya. Apa kan udah menjadi needs. Nah, kalau kalau cantik dengan kriteria yang rasional itu mungkin bisa menciptakan sakit secara psikologis juga. Cuman itu tapi tidak bisa dikategorikan penyakit psikologis tapi karena dia kan kriterianya sangat rasional, sangat apa sangat abstrak. Jadi pemenuhan untuk berlaku seperti itu karena kan akhlak itu kan keberlakuan. Nah, itu yang tidak dia lihat dalam kondisi kondisi ini akhirnya dia mendapat satu penyakit jenenge baik baikisme akhlakul karimah Oh, apa jenenge model penyakit ini kalau disebut penyakit ya. Tapi itu malah lebih bagus karena efeknya terhadap pembangunan, terhadap kehidupan itu ikut berdampak positif karena ada sangat terobsesi dengan sosok yang baik, yang cantik, yang punya kepribadian yang tinggi, menimbulkan penyakit yang menyehatkan untuk kehidupan. Apa misal simbiosis akhlakul karisma
disease misalnya. Itu malah bagus. Model-model psikologinya ada banyak, terus dia cenderung tawadu, cenderung sabar, kan. Model-model penyakit hati yang menyehatkan itu. Nah, tapi kalau kalau cantiknya itu berdasarkan kriteria media, kriteria pasar yang sebenarnya tidak ada ketetapan di situ. Maka itu dia berkembang sesuai dengan kriteria pasar. Akhirnya memunculkan ini penyakit-penyakit psikologis yang baru, yaitu yang kita sebutkan tadi. Dan itu menurutku sangat kontraproduktif karena penyakit-penyakit yang seperti itu sejak awal kemunculannya itu dipandang aneh. Sementara akhlakul karimah tidak pernah dipandang aneh karena itu yang mereka manusia harapkan secara fitrah. Ya. Ini mengerti nggak ya maksudku? Aku delay. Ya. Misalnya nek wong penyakit bahkan saiki enek model seneng ambek perempuan iku jenenge iku sapioseksual misal. Sapioseksual itu suka karena kecerdasannya. Karena gaya cara ngomongnya akhirnya dia itu suka, aku cinta sama kamu karena apa? Karena argumentasimu, karena caramu menjelaskan, karena personamu. Terlepas dia logis atau gak logis, tapi yang jelas dia itu adalah pribadi yang gak menjelaskan. Model-model ngono karena seolah-olah rasional padahal tidak rasional. Model-model penyakit misal suka karena apa gitu nanggone lek sampean tau nanggone relasi-relasi seksual itu kan akeh sing jenenge perilaku seksual yang menyimpang yang disebut fetish. Semua orang punya fetish misal, tapi ada fetish yang dianggap menyimpang karena tidak umum sifatnya. Karena tidak umum sifatnya itu karena perilaku yang didasarkan atas pasar, penyikapan yang akhirnya itu karena tidak umum akhirnya dianggap menyimpang, karena menyimpang akhirnya orangku resah. Karena dianggap resah itu makanya saya sebut kontraproduktif. Makanya harusnya ketika kita mendefinisikan cantik kemudian dikembalikan kepada pasar, oke, dalam pengertian ekonomi oke, sah-sah saja, tapi itu tidak sepenuhnya kita harus tahu konsekuensinya bahwa itu kok sangat kontraproduktif dengan kehidupan bermasyarakat kita. Harus itu. Oke, ketika ngomong gender, ngomong opo ya misal ngomong kebebasan laki-laki, kebebasan perempuan, tapi ketika kriteria cantik dan itu masih diserahkan kepada pasar, maka sebenarnya patriarki itu bukan manusianya, tapi patriarki itu adalah pola pikir yang mengatakan pasar itu sebagai sistem yang ideal. Sementara pasar itu berkembang dalam iklim patriarki sejak awal yang eksploitasi perempuan. Jadi ya itu berarti kadang itu perempuan yang membentuk dirinya sendiri untuk dipandang lebih gitu, sehingga memunculkan kadang ngono. Enggak ya lagi kalau ini pembahasan yang beda. Iya. Saya menurutku cantik dari sisi sosial media itu cantik yang menurutku tidak bisa sangat sulit dimengerti. Jadi disebut cantik secara ideal ini karena selalu berubah. Cantik secara rasional bisa dimengerti. Nek local living konteks sih cantik secara rasional orang Papua dengan orang Kalimantan, orang Thailand itu berbeda. Ini sisi rasionalitas yang bersifat lokal sekali, yang bersifat intrinsik sekali. Itu menurutku lebih keren. Dan saya bisa acu bahwa itu yang ideal. Tapi kalau media itu angel. Oke. Sebenarnya kalau bahas kayak gitu Thomas, kadang iki juga keresahan sih. Kadang kan misal nih udah nih bahas kan dari sisi sejarahnya, terus habis itu keterkaitan antar elemen gitu. Nah, kadang tuh aku ngerasa
kalau ini tuh manfaat secara praktisnya tuh apa ya? Secara berat kalau misalnya mau dijadiin profesi kayak gini tuh kemana ya arahnya gitu. Kan Yang mana? Yang apa maksudnya, Mbak? ya, Maksudnya yang dijadikan profesi itu apa? apa ya? Kayak misal nih, ketika anak-anak kedokteran menganalisa suatu penyakit gitu kan. Terus akhirnya kan ada ininya nih, ada produknya. Oh, kamu mengalami bulimia misalnya. Terus, oh kamu kayak harus konsumsi obat A gitu kan. Itu kan jelas solusi konkretnya gitu kan. Nah, kalau misalnya yang aku sih, terutama aku yang itu tuh ada di latar belakang sosiologi. Nah, kayak gini tuh nanti di apa ya manfaat secara praktisnya tuh apa? Praksisnya secara Ketika konkret jadi gitu. dokter, ketika jadi dokter, Nah, manfaat nah, praktis ketika jadi dokter atau gimana? enggak kan ini loh manfaat praktisnya. Misal nih dokter aku udah cerita nih ke dokter, oh ini loh penyakit bulimia tuh kayak gini gitu kan. Akhirnya anak-anak kedokteran gimana caranya bikin orang yang mengalami bulimia ini sembuh Hmm. gitu kan. Nah, akhirnya anak kedokteran punya nih tawaran praktisnya gitu loh. Oh, obat nih, kamu harus mengkonsumsi obat A, B, C gitu. Terus harus istirahat lah gitu kan. Nah, terus apalagi ya? Kalau anak psikologi menganalisa hal-hal yang kayak gini, terus anak psikologi paling bilang, oh berarti kamu ini nggak usah lihat sosial media terlalu jauh, nanti kamu ini terpengaruh oleh apa ya? Ibaratnya dia punya penyakit ini kan, punya penyakit yang jangan membandingkan diri sama orang lain gitu-gitu kan. Nah, terus kalau anak sosiologi akhirnya apa manfaat praktis yang bisa dilakuin gitu terhadap fenomena ini gitu. Aku kadang kebingungan di situ, Mas. Ya, orang sosiologi memetakan nenek kondisi masyarakat, nenek klasifikasi masyarakat kayak gitu, fakta-fakta sosialnya kan, fakta sosial kayak gini, Oh, diklasifikasikan untuk mencari pemecahan, memetakan ya. untuk dicari pemecahan sosialnya, basis substrat Hmm. apa yang membentuk. Jadi dia jadi penasihat presiden, jadi analis Presiden sosial itu supaya apa? supaya gak terjebak nang roh ibu kayak gini. Dokter ketika seorang psikiatrik yang apa yang mengeluarkan resep, kan tidak semua psikiater kan yang mengeluarkan resep kan, resep obat itu loh. Kayak misal Nah, obat psikotropika itu dikeluarkan oleh orang yang lulusan psikologi tapi dia yang memang punya sertifikat mengeluarkan resep obat. hmm. Tapi dia bukan orang dari ilmu kedokteran, tapi ilmu psikolog yang kadang itu dia sedikit ada disiplin ilmu kedokteran tentang kejiwaan. Hmm. Akhirnya dia tidak no resep. Ya, karena kalau kamu, tapi resepnya itu bukan berhubungan dengan bulimia atau anoreksianya, tapi berhubungan dengan kecemasan. Hmm. Kalau kamu kayak gini, kamu minum ini supaya kamu tidak bulimia, tidak bisa. Bulimia itu kan tabiat, kan kebiasaan. Cara menyembuhkannya ya harus dengan kebiasaan. Obat itu mengatasi kecemasan mungkin. Hmm. Nah, itu akhirnya didoping, di apa, diinjek kan, dititik. Dari sifat kita itu dipengaruhi, di dideterminasi, anoreksia dan sebagainya supaya tidak gampang cemas. Akhirnya ini kita dikasih obat. Nah, psikolog itu hanya psikolog ya. Psikolog itu ketika dia um, apa, ada pasien ya yang dia tuh punya depresi tentang kecantikan, dia itu jelek misal secara pasar, Hmm. apa akhirnya dia itu perlu menguruskan badan, akhirnya dia kena anoreksia. Psikologinya itu sangat cantik, cantik sekali yang tidak perlu diet, yang pasiennya itu inginkan. Jadi pasien itu kan kena anoreksia, konsultasi Nah, dengan psikolog yang badannya itu sangat semampai kayak gitar Spanyol, yang diidam-idamkan oleh pasiennya. Itu bukan tambah stres pasien ini.
Oh iya. Apa mana psikologi itu nggak skincare gitu kan, opo dan lain sebagainya. Jadi ini persoalan-persoalan kayak gini menurutku persoalannya sangat kompleks ya. Psikolog itu tidak bisa menjadi satu, menurutku ya, ini Hmm. bukan kok meragukan profesi seorang psikolog, kan tidak bisa menjadi satu problem solving dari nilai yang sudah kadang kadang muncul secara sosiologis dalam masyarakat, tidak bisa. Tapi dia hanya bisa menjadi pereda kecemasan saja, yang kadang dirinya juga cemas. Iya, Ya. dia itu hanya pereda kecemasan. Pereda kecemasan kan objeknya akan banyak. Hanya saja psikolog itu muncul dalam ruang pasar, ruang industri, ruang revolusi intelektual barat. Kalau psikolog menurut agama ya ustadz apa gitu. Ah, ya, ya, ya. Nah, rezim kecemasan ini, era kecemasan ini muncul karena cantik berdasarkan pasar. Maka perlu enak dokter kecemasan yang disebut sebagai psikolog. Ya, bahasa-bahasa orang-orang filsuf analitik ini modelnya menggunakan rezim kecemasan, pasar kecemasan. Matinya kesabaran. Guys. Nah, nah orang-orang sing tidak disebutkan dengan pasar, sing pola pikirnya rasional, nggak perlu cemas dengan apa pipi yang tidak tirus, kulit yang tidak putih, atau alis mata yang tidak nanggal sepisan, tidak perlu cemas dengan itu. Dia tetap berpikir rasional. Yang dia cemaskan adalah ketika cantiknya tidak memberi efek terhadap kehidupan sosial masyarakat. Ketika cantiknya tidak bisa menjadi suri tauladan untuk perempuan-perempuan yang lainnya, untuk laki-laki yang lainnya, atau itu cantiknya ketika tidak bisa mendidik anaknya, dia cemas di situ, dia depresi di situ, akhirnya dia mohon ampun. Tuhan ngasih syarat, ya gini, kamu jangan sampai depresi, gini, tetaplah berbuat baik sebisamu. Clear. Nah, akhirnya Ya. nilai religiusitas itu menjadi standar kecantikan yang paling ideal. Katanya Carl Jung itu kan secara psikologi. Jadi dia menjadi penyelesai, bukan lagi yang bersifat Freudian kayak orang-orang psikolog itu. Nggak ada, anoreksia, bulimia, itu nggak ada. Makanya peradaban hari ini memang memerlukan para psikolog yang bisa meredakan kecemasan, yang bisa memahami banyak persoalan itu, mau anoreksia, bulimia, relasi media, gagal itu, ya teknik-teknik pendekatan yang mutakhir tentunya. Nah, Ustadz lagi pengen survive dakwah dalam bidang sosial ya, dalam dunia ini juga harus mempelajari pasar, mempelajari apa, terus mengangkat itu sedikit setapak demi setapak untuk memahami sosok yang abstrak.